Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 7. Seorang pria dengan jas putihnya keluar dari ruang IGD, yang langsung membuat Ibu Sarah dan Tiara berdiri. "Dok, bagaimana keadaan putra saya?" tanya Ibu Sarah yang langsung menghampiri dokter tersebut. "Keadaan pasien mulai stabil. Saya akan memindahkannya ke ruang rawat inap dan tetap memantau perkembangannya." Ucapan sang dokter tentu membuat Ibu Sarah dan Tiara tersenyum lega. Damar pun dipindahkan ke ruang rawat inap. Ibu Sarah tetap setia menunggui putranya yang sudah 30 menit masih belum sadarkan diri. Sampai jemari Damar perlahan mulai bergerak. Gitu juga dengan kelopak matanya yang perlahan mulai terbuka. "Damar, kamu sudah sadar," seru Ibu Sarah tersenyum sumringah saat Damar melihat ke arahnya. "Damar, syukurlah kamu sudah sadar." Tiara pun ikut senang sekaligus lega. Damar tak menjawab, ia hanya menatap bingung sekelilingnya. "Aku di mana?" "Kamu di rumah sakit, Nak. Syukurlah kamu sudah sadar." Ibu Sarah mengusap lembut dahi Damar yang masih dibalut perban berwarna putih. "Kalian siapa?" Damar kembali menatap bingung Ibu Sarah dan Tiara yang berdiri di sisinya. "Kamu ini bicara apa?" Bak tersambar petir. Ibu Sarah dibuat sangat terkejut dengan Damar yang tiba-tiba tidak mengenalinya. "Ini Mama, Nak," lirih Ibu Sarah. Damar menggeleng pelan. Raut wajahnya semakin terlihat bingung. "Ah," rintih Damar seraya memegangi kepalanya. "Nak, kamu kenapa, Nak?" "Tiara, cepat panggilkan dokter," seru Ibu Sarah panik. Tiara pun langsung berlari keluar ruangan untuk memanggil dokter. Tak berapa lama sang dokter dan beberapa perawat pun datang untuk memeriksa keadaan Damar. Damar diberikan sebuah suntikan lalu kembali tak sadarkan diri. "Dokter, bagaimana keadaan putra saya? Sebenarnya apa yang terjadi?" "Pasien mengalami amnesia, akibat benturan yang keras pada bagian kepalanya," jelas sang dokter. "Amnesia?" Ibu Sarah dan Tiara tentu sangat terkejut mendengar hal tersebut. "Bagaimana bisa? Lalu apa putra saya akan sembuh?" tanya kembali Ibu Sarah. "Pasien akan sembuh seiring berjalannya waktu. Namun jangan memaksaan pasien untuk mengingat sesuatu yang tidak bisa diingatnya. Itu justru akan membuat keadaannya semakin memburuk. Saya akan terus memantau perkembangannya," jelas sang dokter yang langsung berlalu pergi. "Damar, kenapa seperti ini, Nak?" Ibu Sarah kembali menangisi keadaan putranya. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, dalam sekejap menjadi hari paling nahas untuk Damar. "Tiara, apa kamu sudah kembali mencoba menghubungi Dinar?" tanya Ibu Sarah yang kembali teringat calon menantunya itu. "Belum Tante, cepat kamu beritahu Dinar, dia harus tahu keadaan Damar," titah Ibu Sarah kembali. "Baik Tante, saya hubungi Dinar dulu." Tiara pun bergegas keluar ruangan tersebut. Tak berapa lama ia kembali masuk. "Tiara, kamu sudah menghubungi Dinar?" Melihat Tiara yang kembali masuk dengan wajah sendunya. "Sudah Tante." "Lalu apa kata Dinar? Apa dia akan ke sini?" Tiara menggeleng pelan. "Tidak, Dinar tidak akan ke sini." "Apa maksudmu?" Menatap Tiara tidak mengerti. Dinar dan keluarganya marah besar. Mereka menganggap Damar sudah mempermalukan mereka karena pesta pernikahan yang gagal. "Apa?" Dinar bilang gitu. "Tapi ini sebuah kecelakaan." Ibu Sarah benar-benar tak percaya. Dinar justru bersikap demikian. Di matanya Dinar gadis yang baik dan sangat menyayangi Damar. "Benar Tante, Dinar bahkan bilang tidak ingin tahu lagi tentang keadaan Damar," lanjut Tiara. "Dinar benar-benar keterlaluan. Tega-teganya dia bersikap seperti itu," balas Ibu Sarah merasa sangat kecewa dengan sikap Dinar. Sudah 2 hari ini Damar dipindahkan ke ruang ICU karena keadaannya semakin memburuk.
Ibu Sarah semakin dirundung kesedihan. Air matanya tak berhenti tumpah mengingat hanya Damarlah yang dimilikinya sejak suaminya meninggal beberapa tahun silam. "Tante, bagaimana kalau kita pindahkan Damar ke rumah sakit di Singapura saja?" usul Tiara yang juga tak kuat melihat keadaan Damar yang tak kunjung membaik. "Singapura? Iya tante, aku dengar rumah sakit di sana bagus. Tante ingin Damar cepat membaikkan," bujuk Tiara. Ibu Sarah terdiam sejenak untuk berpikir. "Ya sudah, kita pindahkan Damar ke rumah sakit di Singapura," balas Ibu Sarah, berharap keadaan Damar akan semakin membaik setelah mendapatkan pengobatan di sana. Keesokan harinya mereka langsung membawa Damar ke salah satu rumah sakit terbaik di sana. 3 hari kemudian, keadaan Damar sudah berangsur membaik. Ia pun sudah siuman walau belum bisa bicara banyak. Damar lebih banyak diam, dan terlihat bingung seakan tak mengenali dirinya sendiri. "Damar, sudah waktunya makan," ujar Tiara. "Aku akan mengajakmu menghirup udara segar di taman. Mau kan?" ajaknya kemudian. Damar menurut, membiarkan Tiara memapahnya ke kursi roda, dan mengajaknya ke taman di rumah sakit tersebut. "Bagaimana? Kamu sukakan di sini?" Damar tak menjawab, lebih memilih memutar pandangannya pada tumbuhan hijau di sekitarnya. "Sekarang kita makan ya." Tiara menyuapi Damar dengan sarapan yang dibawanya. "Kenapa kamu terus menemaniku? Siapa kamu?" menatap Tiara bingung. Tak sedikit pun ia mengingat wanita di hadapannya itu. "Aku Tiara, kekasihmu." Tiara tersenyum lalu menggenggam tangan Damar. Flash off. Tiara dengan gamblang tanpa rasa bersalah menceritakan semua yang terjadi pada Dinar. Tentang yang terjadi di hari kecelakaan, Damar yang hilang ingatan, tentang dia yang sengaja tak menghubungi Dinar, juga tentang Tiara yang mengaku sebagai kekasih Damar. "Aku sudah lama menyukai Damar, tapi kamu merusak semuanya," ujar Tiara pada Dinar yang masih terdiam tak percaya atas semua yang sudah dilakukan Tiara padanya. Ia benar-benar tak menyangka, Tiara yang dikenalnya sangat baik tega menusuknya dari belakang. "Kamu benar-benar jahat Tiara." Perasaan Dinar yang semakin mendidih. Mendengar pengakuan Tiara pun menggerakkan tangannya untuk kembali menamparkan gadis itu. Namun dengan cepat Tiara menangkisnya. "Kamu yang jahat. Kamu yang sudah merebut Damar dariku. Sekarang takdir sudah menyatukan aku kembali. Sebaiknya kamu pergi dari hidup Damar, karena Damar tidak akan pernah mengingatmu lagi," ujar Tiara dengan angkuhnya. Dinar menggeleng. "Tidak, aku tidak akan melepaskan calon suamiku." "Kamu benar-benar licik Tiara," balas Dinar yang langsung berlalu pergi. Dinar kembali ke meja kerjanya, menyeka cairan bening di pelupuk matanya. Rasanya terlalu menyakitkan. Ternyata sahabat baiknya lah yang melakukan ini semua. "Dinar, kamu dari mana aja?" tanya Selin saat melewati meja kerja Dinar. "Aku, perutku sakit tadi jadi lama di toilet." "Ya ampun, terus sekarang udah baikan?" Selin menatap wajah Dinar tampak pucat dan sembab. "Sudah baikan." Dinar berusaha tersenyum, dan juga meyakinkan dirinya sendiri, jika ia bisa membuat Damar kembali padanya. Walau perasaannya masih terasa sangat hancur dengan pengkhianatan yang dilakukan Tiara, yang bisa dilakukannya kini hanyalah berusaha memulihkan ingatan Damar, agar pria yang masih dicintainya itu dapat kembali padanya.